perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun bukan berarti hal tersebut tidak ada dari kalangan salaf yang berpendapat demikian. Kalau Muhammad Nuruddin kan menuduh bahwa statement pandangan Ibnu Taimiyah itu tidak dibangun di atas metode para salaf. Padahal sebagian salaf memiliki pandangan demikian. Kalau akal yang lurus, apa kaitannya dia keluar dari rumah sama dia ngambil dompet? Sedangkan di rumah Anda kan banyak orang, ada istri Anda, ada anak Anda, atau mungkin Anda lupa. Kan mestinya begitu. Bukan sebatas dia memberikan bukti A, B, C, D, tapi buktinya bukti tidak langsung. Itu bukan bukti langsung, itu bukti secara tidak, bukti yang masih bukti jauh, bukti jauh, itu bukti sekunder. Kalaupun disebut bukti itu adalah bukti sekunder, bukan bukti primer. Jadi sejauh ini Muhammad Nuruddin belum memberikan bukti yang tegas, bukti yang jelas, yang sharih, yang sesuai dengan tuduhannya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana kita ketahui kan beliau Muhammad Nuruddin ini memberikan banyak kritikan yang keras terhadap Ibnu Taimiyah di awal-awal. Dia menyatakan bahwa pada tulisan-tulisan atau pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah padanya terdapat kotoran dan bangkai. Tapi ada dua tanda petik bangkai dan kotorannya. Kita pengen ngebersihin itu aja gitu loh. Ini kan tuduhannya kritik yang keras, celaan yang lumayan berat kepada akidah Ibnu Taimiyah menyimpang, kepada sosok yang pandangannya sendiri menyangkut akidah padahal dia adalah fondasi agama bermasalah. Tapi ada juga wasifatun madmumah, tapi ada karakter yang tercela sehingga perlu ditahdzir. Kita mentahdzir gitu. Meskipun tuduhan-tuduhan tersebut dia nukil dari referensi yang dia sebutkan dari ulama belakangan terhadap Ibnu Taimiyah, tapi kan dia mengkonfirmasi dia menyebutkan nukilan tersebut tanpa adanya penolakan, tanpa adanya bantahan atas tuduhan tersebut. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa dirinya pun sebagaimana yang dia nukil atas Ibnu Taimiyah. Jadi dengan semangat dia memberikan tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah, tapi sampai video terakhir pembahasan dia tentang Ibnu Taimiyah belum sedikit pun dia memberikan bukti yang tegas terhadap banyaknya tuduhan dia atas Ibnu Taimiyah, dan juga tuduhan terhadap manhajnya Ibnu Taimiyah tidak dibangun di atas metode manhajnya para salaf. Jadi kalau misalnya para pendukungnya begitu bangganya menyebut bahwa Muhammad Nuruddin memberikan referensi A, B, C, D, itu di sisi orang awam di sisi orang awam itu begitu menakjubkan menyebutkan referensi begini begitu. Tapi sejatinya referensi-referensi yang disebutkan belum benar-benar sampai kepada pembuktian atas tuduhan dia. Di video pertama dia hanya menyebutkan tentang tuduhan-tuduhannya bahwa Ibnu Taimiyah begini-begini. Masih tuduhannya saja tentang pemikirannya terdapat kotoran, bangkai. Terus juga di akidahnya sesat sehingga harus ditahdzir. Kenapa? Karena dengan cara tahdzir itu menyelamatkan Ibnu Taimiyah dan menyelamatkan umat Islam. Video pertamanya. Video keduanya dia masih tentang Ibnu Taimiyah, tapi yang dia sebutkan hanyalah pendapat-pendapat para ulama terkait metode mereka dalam menetapkan sifat Allah. Beliau masuk ke dalam pembuktian terhadap Ibnu Taimiyah. Baru di video ketiga dia memberikan bukti, referensi tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi apa yang kita dapati, kita mengira dia akan memberikan bukti yang begitu besar, sebagaimana besarnya tuduhan dia terhadap Ibnu Taimiyah. Tapi faktanya referensi yang disebutkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tuduhan-tuduhan dia. Di antara dia menyebutkan tuduhannya bahwa Ibnu Taimiyah memiliki akidah tentang menyerupakan Allah dengan makhluk, ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa Allah mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas arsy. Jadi dengan bukti bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan pandangannya seperti itu sebagai bukti bahwa Ibnu Taimiyah apa jadi tuduhannya? Padanya terdapat pandangan yang mengandung bangkai dan kotorankah dengan kalimat seperti itu? Apakah itu akidah sesatkah? Atau tidak dibangun di atas metode manhaj salaf? Sebagaimana tuduhan-tuduhan dia sebelumnya kan? Jadi kan masuk pembuktian sebenarnya video ketiga. Di bagian mananya pandangan Ibnu Taimiyah tersebut? Kaitannya dengan tuduhan-tuduhan Muhammad Nuruddin. Apakah penyerupan terhadap makhluk maksudnya? Jika itu yang dimaksud, maka perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya
Itu bukan pandangan pribadinya Ibnu Taimiyah. Jadi yang demikian itu memang sekalipun ya menurut At-Tabari bahwa inilah yang sahih atau benar dari sisi tafsir firman Allah Ta'ala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, berdasarkan lima dzakarna, berdasarkan apa-apa yang kami sebutkan min riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in, dan dari para sahabat dan tabi'in, fa inna ma qalahu Mujahid, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Mujahid ya, anallah yaqidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Allah mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala arsyihi, atas arsy-Nya, qaulun ghairu madfu'in sihhatuhu la min jihati khabarin wala nadharin, adalah perkataan yang tidak bisa ditolak kesahihannya baik dari segi khabar maupun nazar. Ya. Jadi Imam At-Tabari sendiri sekalipun dia berpandangan berbeda, namun dia mengakui apa yang dipandang oleh Imam Mujahid. Ya. Bahwasanya Imam Mujahid memang demikian, memiliki pandangan terkait hadis Nabi tentang Allah mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas arsy-Nya. Ya. Sekalipun Imam At-Tabari memiliki pandangan bahwa maksud hal tersebut adalah syafaat Nabi, syafaat yang agung khusus untuk Nabi Muhammad SAW, tapi Imam At-Tabari juga mentolerir, memaklumi, mengakui tentang penafsiran dari Imam Mujahid melalui hadis Nabi SAW. Gitu. Dan pandangan Imam Mujahid juga sebagaimana dikutip yang juga diterima oleh Ibnu Taimiyah, itu bukan pandangan Imam Mujahid berseorangan juga. Itu dikuatkan juga oleh Imam Marwazi. Termasuk yang menguatkan pandangan Mujahid adalah Marwazi. Masalah lagi itu. Marwazi. Dan juga anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah. Jadi kalau misalnya dia menuduh Ibnu Taimiyah dengan pandangan Ibnu Taimiyah tersebut, itu bukan pandangan Ibnu Taimiyah berseorangan, tapi Ibnu Taimiyah mengambil pandangan apa yang diterima oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Imam Mujahid, Imam Marwazi, dan sebagian ulama salaf lainnya termasuk anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, meskipun pada bab tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun bukan berarti hal tersebut tidak ada dari kalangan salaf yang berpendapat demikian. Ya. Kalau Muhammad Nuruddin kan menuduh bahwa statement pandangan Ibnu Taimiyah itu tidak dibangun di atas metode para salaf, padahal sebagian salaf memiliki pandangan demikian. Ya, jadi bukan pandangan Ibnu Taimiyah bersendiri, ya, bukan. Ya. Jadi sejauh ini bahkan kita melihat video dia ini, dia nuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan begitu semangat, dengan begitu keras. Tapi sejauh kita lihat videonya dia tentang Ibnu Taimiyah, dia belum mampu memberikan bukti sekeras tuduhannya, ya, belum bisa. Dan ini sebenarnya sebuah aib bagi dirinya, ya. Bagaimana dia bisa begitu berani memberikan tuduhan atas seorang alim, namun ketika memberikan buktinya, bukti yang tidak terkait langsung dengan tuduhannya, ya. Bahkan mayoritasnya, kebanyakannya ketika dia menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah tersebut, dia menjelaskan dengan pandangan sendiri. Jadi dia mau menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah tidak dibangun di atas manhaj salaf, tapi referensinya referensi ya dimaklumi orang-orang yang memang tidak begitu suka dengan Ibnu Taimiyah dari kalangan ulama belakangan. Ya bagaimana dia mau mendapatkan statement yang adil? Jadi belum ada bukti-bukti yang konkret yang benar-benar langsung menghujam gitu kepada Ibnu Taimiyah. Sedangkan tuduhannya tuduhan yang besar. Nah ini hendaknya seorang mestinya berhati-hati ya terhadap kehormatan seorang Muslim, apalagi adalah seorang alim. Bukannya tidak boleh dikritik, boleh. Cuman kritikannya harus coba berani. Seorang berani mengkritik harus berani memberikan bukti, ya begitu. Kalau dikatakan bahwa terus Ibnu Taimiyah nggak boleh dikritik, sebagaimana manusia lainnya kan Ibnu Taimiyah juga manusia, bisa benar bisa salah. Iya benar. Kalau memang dikatakan Ibnu Taimiyah bisa benar bisa salah, sekelas Ibnu Taimiyah misalnya bisa benar bisa salah, ya memang namanya manusia. Dari pandangan Muhammad Nuruddin bisa benar bisa salah juga kan? Ya, sekelas Ibnu Taimiyah bisa salah bisa benar, apalagi sekelas kita, ya bisa salah bisa benar, salahnya 3 kali mungkin, salahnya lebih banyak. Ya. Jangan diarahkan di atas kaidah yang salah tempat, bahwa yang namanya ulama sekelas Ibnu Taimiyah seperti manusia lainnya, bisa benar bisa salah, itu benar kaidahnya. Tapi timbangannya apa? Kalau timbangannya pendapat situ juga, pendapat situ juga bisa salah bisa benar, sehingga ditimbang adalah buktinya.
benar nggak dia bisa mendatangkan bukti tentang kritiknya itu, ya. Tapi sejauh ini kita lihat belum ada bukti yang benar-benar, kecuali sebatas ini seperti gini ya, seperti dia merasa kehilangan hartanya di rumahnya, ya. Anggap saja misalnya dia kehilangan dompet, ya. Dia merasa kehilangan dompet, tapi di hari yang sama ada temannya, anaknya sedang main ke rumahnya dia. Dengan modal pengetahuan bahwa anaknya teman itu main ke rumah dia di hari yang sama di mana dia kehilangan dompet, dia berani mengatakan kepada orang-orang lain, lihat si fulan berani mengambil dompet saya. Buktinya mana, CCTV dilihatnya di rumahnya, lihat tuh kan, di hari yang sama Abdullah keluar dari rumah saya, si fulan keluar dari rumah saya misalnya. Nggak percaya, tanya aja anak saya, benar nggak si fulan main sama anak saya di hari itu saya hilang dompet. Itu bukti, bukan bukti bahwa si fulan ngambil dompet Anda. Ya. Kalau buktinya yang begitu, itu baru bukti bahwa si fulan pernah bermain di rumah Anda. Saksinya ada anaknya, benar, anaknya adalah sebagai saksi bahwa si fulan bermain di rumah Anda. Saksinya siapa lagi? Istri Anda menyaksikan bahwa si fulan benar bermain di rumah Anda. Belum sampai Anda menganggap menjadi bukti bahwa si fulan mengambil dompet Anda. Baru bisa menjadi bukti kalau Anda betul-betul punya bukti melihat bahwa si fulan mengambil dompet Anda, atau baru misalnya ada CCTV di dalam rumah melihat aksinya, perbuatan orang tersebut ngambil dompet. Jadi yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin itu masih sebatas itu, bahwa itu fakta benar ada, Syekhul Islam menulis demikian, tapi bukan sebagai bukti sebagaimana tuduhannya dia. Ya, sebagaimana tadi, bahwa si fulan benar pernah bermain di rumah dia bersama anaknya dia di hari di mana dia kehilangan dompet, tapi belum menjadi bukti yang kuat bahwa dia itu ngambil dompetnya. Ya mungkin kalau orang-orang yang benci sama si fulan, ketika dibilang, oh si fulan lihat dia nyolong ngambil dompet saya, buktinya nih, lihat CCTV di hari yang sama saya kehilangan dompet, dia bermain ke rumah saya, bermain dengan anak saya, lihat ada keluar dari rumah, benar kan? Si fulan main di rumah saya. Ya kalau orang yang benci orang tersebut, anak tersebut, langsung senang, oh dia pasti senang. Itu orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, bukan mengedepankan sisi akal yang lurus, ya. Kalau akal yang lurus, ya apa kaitannya dia keluar dari rumah sama dia ngambil dompet? Sedangkan di rumah Anda kan banyak orang, ada istri Anda, ada anak Anda, atau mungkin Anda lupa, kan mestinya begitu. Bukan sebatas dia memberikan bukti A, B, C, D, tapi buktinya bukti tidak langsung, ya. Itu bukan bukti langsung, itu bukti secara tidak, bukti yang masih bukti jauh, ya. Bukti jauh, itu bukti sekunder. Kalaupun kan disebut bukti, itu adalah bukti sekunder, bukan bukti primer. Bukti primer itu yang benar-benar secara jelas bahwa dia mengambil dompet, itu baru bukti. Sebagaimana dilakukan Muhammad Nurdin terhadap tuduhan yang begitu keras terhadap Ibnu Taimiyah, sampai video dia terakhir dia belum bisa memberikan bukti yang jelas terhadap tuduhan-tuduhannya atas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tujuannya apa? Dia memberikan tuduhan-tuduhan, celaan-celaan yang begitu keras terhadap Ibnu Taimiyah dengan beberapa videonya. Ya, kita pikir dia akan memberikan bukti yang begitu keras juga buktinya gitu ya, tapi nggak ada. Buktinya itu bukan bukti yang benar-benar bukti. Buktinya bukti sekedar begitu doang, ya, sekedar mengagumkan orang lain bahwa dia punya nih, lihat tuh si fulan keluarkan dari rumah saya, dari saya hilang dompet, lihat CCTV-nya, benar kan? Benar. Oh, nggak percaya, tanya aja anak saya, benar nggak kalau si fulan main sama dia di hari itu? Benar. Yang membenci akan senang dengan bukti-bukti semisal itu. Tapi orang yang mau bersikap insaf, adil, pasti akan menagih bukti lebih detail. Itu bukan bukti langsung. Mana bukti yang benar-benar membuktikan bahwa dia mencuri dompet Anda? Anda mau nyuruh bilang kesaksian istri Anda bahwa dia bermain, ya benar, memang dia bermain. Lihat CCTV udah jelas, kelihatan dia keluar dari rumah Anda, ya benar, memang benar keluar. Tapi apakah itu bukti secara langsung bahwa dia mengambil dompet Anda? Kan belum. Ya. Jadi sebelum Anda bisa mendatangkan bukti secara langsung yang jelas, tidak ada tafsir lain, maka sebaiknya tuduhan itu Anda tahan dulu aja. Ya mestinya. Jangan nuduh dulu, pak, wah nuduhnya kencang sekali, sampai berseri-seri nuduhnya. Tapi kita ngasih buktinya bukti yang, ya kata Pak Prabowo, presiden kita, buktinya omon-omon, gitu ya. Nggak ada nilainya sebenarnya di timbangan hukum, itu nggak ada nilainya, kecuali cuma sebatas mengkabarkan bahwa ya memang dia menulis itu. Tapi apakah dia menulis itu maksudnya itu? Kan enggak. Sesuai tuduhan itu belum ada, ya. Belum ada. Jadi kita heran sebenarnya tujuan dia untuk apa, ya. Dia berani memberikan celaan-celaan terhadap Ibnu Taimiyah, kritikan semacam itu, tapi tidak dibangun di atas bukti-bukti yang
secara jelas, secara gentle, to the point terhadap tuduhannya dia, belum ada. Biasanya yang mau melakukan itu ya memang itu biasanya dari kalangan orang-orang yang ta'assub, ya, penuh dengan fanatisme kelompok. Tapi kelakuan itu kelakuan orang jahil, orang bodoh sebenarnya. Kelakuan yang seperti itu kelakuan orang bodoh, orang-orang yang tidak menghargai ilmunya. Ya, jadi dia punya ilmu tapi tidak menghargai ilmunya, atau mungkin dia tidak memiliki ilmu, kan begitu sebenarnya pilihannya. Dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang dituduhkan terhadap Ibnu Taimiyah, sehingga dia tidak mampu memberikan bukti-buktinya secara tegas. Atau ya dia memiliki ilmu tapi dia tidak mampu menyampaikan ilmu itu secara objektif. Ya, Allah alam tujuannya orang itu apa. Jadi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mencela Ibnu Taimiyah itu sudah banyak jawaban dari para ulama kita, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah.